Baik para hadirin sahabat Trans Hijrah yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin bapak-bapak saya minta maaf, ini saya duduk di atas. Sebagaimana dalam tema yang atau judul yang disampaikan ke kami, yaitu tentang keutamaan ilmu, keutamaan bermajelis ilmu, keutamaan mempelajari Al-Quran, dan juga dengan ilmu dan Al-Quran nantinya bisa menjadi pegangan kita di dalam keistiqomahan untuk menjalani kehidupan di dunia ini insyaallah. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disampaikan yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, talabul ilm fariidatun ala kulli muslim wa muslimah. Jadi menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi siapa saja yang muslim dan juga muslimah. Jadi siapa saja yang merasa seorang muslim beragama Islam, maka dia wajib baginya untuk mempelajari, untuk belajar tentang agamanya, baik itu laki-laki maupun perempuan. Kemudian banyak sebenarnya keutamaan orang yang senantiasa menuntut ilmu, orang yang senantiasa datang atau mendatangi suatu majelis ilmu atau suatu perkumpulan, yang mana di dalam perkumpulan itu atau di dalam jamaah itu di dalamnya kita menuntut ilmu. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis At-Tirmidzi yang diriwayatkan At-Tirmidzi, yakni man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'ah. Yang artinya barang siapa yang keluar dari rumahnya atau yang keluar dari tempatnya dengan niat atau dengan keinginan untuk mempelajari ilmu agama, man kharaja fi talabil ilmi, keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu, fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'ah, maka dia berada di dalam jalan Allah, atau dia berada di jalan Allah sampai dia kembali ke rumahnya, sampai dia kembali ke tempatnya semula. Jadi sebenarnya kita di sini, kita start dari rumah atau kita keluar dari rumah menuju ke sini, itu sebenarnya kita sudah berada di jalan Allah. Kita sudah berada di jalan Allah. Betapa beruntungnya kita, Allah memberikan kita hidayah. Allah memberikan kita petunjuk. Allah sangat mencintai kita pada saat ini, memberikan keutamaan kepada kita untuk ikut di dalam majelis ini. Untuk apa? Untuk mendapatkan pahala tadi, yakni fi sabilillah. Ya, kita mendapatkan pahala fi sabilillah. Kita berada di jalan Allah. Jadi ketika misalnya nanti ada apa-apa, pas tadi di jalan atau pas nanti kembali, waliyadu billah, kita ditakdirkan untuk kembali kepada Allah, maka kita berada dalam posisi fi sabilillah. Fi sabilillah. Nah, kemudian di hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Muslim, rawahu Muslim, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu lahu tariqa ila jannah. Barang siapa yang meniti atau berada di jalan, yang mana di jalan itu yaltamisu fihi ilma, dia dalam keadaan menuntut ilmu, sahhalallahu lahu tariqa ilal jannah, maka Allah akan memudahkannya untuk masuk atau untuk menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala.
Jadi ini suatu keberuntungan untuk kita. Kita bisa berada di dalam majelis ini. Kita diutamakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah memilih kita dan inilah kita harus syukuri dengan syukur yang sangat besar, ya. Karena Allah memilih kita untuk berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita berada di jalan yang mana di jalan ini kita dalam keadaan menuntut ilmu. Dan menuntut ilmu ini akan memudahkan kita nantinya masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Mujadalah dalam potongan ayat, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat, ya. Mengangkat derajat bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Walladzina utul ilma darajat, dan juga orang yang diberi ilmu diangkat derajatnya. Inilah menjadi salah satu wasilah kita berada di majelis ini, yaitu apa? Dengan wasilah ini Allah memberikan ilmu kepada kita dan Allah akan mengangkat derajatnya kita. Betapa luar biasanya, ya. Betapa utamanya orang yang senantiasa berada di dalam majelis ilmu, ya. Makanya dikatakan di dalam pepatah bahasa Arab atau kata hikmah, al-alimu kabiru wa in kana hadatha wal jahilu saghiru wa in kana syaikha. Yang artinya al-alimu kabiru. Orang yang alim atau orang yang memiliki ilmu itu dianggap besar atau makomnya atau derajatnya itu tinggi. Wa in kana hadatha, walaupun dia masih muda umurnya, walaupun dia masih kecil, ya, masih muda. Wal jahilu saghiru wa in kana syaikha. Dan orang yang jahil atau orang yang kurang dari segi keilmuannya, maka dia dianggap kecil walaupun dia orangnya sudah besar atau sudah tua. Nah, gitu. Jadi betapa Allah Subhanahu wa taala meninggikan derajatnya bagi orang-orang yang senantiasa meniti jalan yang mana di jalan itu sedang menuntut ilmu. Sahabat terhijrah yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam menuntut ilmu atau di dalam mendatangi atau untuk mendatangi suatu majelis ilmu, itu memang kita diperlukan untuk usaha, ya, untuk usaha, untuk bersusah payah, ya, sebagaimana di dalam kata hikmah di dalam bahasa Arab, yakni man lam yadhuq dhullat ta'allumi sa'atan tajarru al-jahlu tula hayati. Man lam yadhuq dhullat ta'allumi sa'atan. Siapa saja yang tidak ingin menuntut ilmu walaupun itu hanya sebentar, tajarru jahli tula hayati, maka dia akan merasakan hinanya kebodohan selama hidupnya. Makanya ta'allam falaisal mar'u yuladu aliman. Makanya kita harus belajar, ya, bersungguh-sungguh untuk belajar, karena falaisal mar'u yuladu aliman, karena kita ini
dihidupkan atau diciptakan atau dilahirkan tidak langsung pintar. Falaisal mar'u yuladu aliman. Ya. Kemudian coba seandainya ilmu itu bisa didapatkan dengan hanya menghayal, maka kita tidak akan mendapatkan orang bodoh di dunia ini. Sebagaimana pesan para ulama dalam kata hikmah dalam bahasa Arab, "Lau kana al-ilmu yudraku bil muna, ma kana yabqa fil barriyati jahilun. Ijhad wa la taksal wa la takun ghafila, fanadamatul 'uqba liman yatakasal." Lau kana al-ilmu yudraku bil muna, kalau seandainya ilmu itu bisa didapatkan dengan hanya sekedar menghayal, hanya sekedar berangan-angan saja, maka yabqa fil barriyati jahilun, maka kita tidak akan mendapatkan di dunia ini orang bodoh. Kenapa dikatakan demikian? Karena kalau misalnya kita hanya menghayal saja, ya menghayal untuk jadi profesor, mungkin untuk menjadi dokter, untuk menjadi ilmuwan, cukup menghayal saja. Dan itu bisa kita dapatkan dengan menghayal, dengan berangan-angan, maka yabqa fil barriyati jahilun. Maka kita tidak akan mendapatkan orang bodoh di dunia ini. Kita tidak akan. Karena cukup kita menghayal, masing-masing kita menghayal jadi ilmuwan, menghayal jadi profesor, menghayal jadi apakah presiden, dosen, apa semua. Cukup menghayal, maka yabqa fil barriyati jahilun. Maka kita tidak akan mendapatkan orang bodoh di dunia ini. Kita tidak akan. Tapi ilmu itu tidak bisa didapatkan dengan menghayal. Tidak bisa didapatkan dengan berangan-angan saja. Tapi kita diminta untuk ijhad wala taksal. Bersungguh-sungguhlah kalian. Wala taksal. Dan janganlah kalian bermalas-malasan. Fanadamatul uqba limay yatakasal. Maka penyesalanlah akibatnya bagi orang-orang yang senantiasa bermalas-malasan. Kemudian di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-ulama warathatul anbiya wal anbiya wa annal anbiya la yuwarrithu dinaron wala dirhaman." Ya. Kemudian jadi artinya al-ulama warathatul anbiya. Jadi ulama, para alim ulama warathatul anbiya, yaitu pewaris para nabi. Wal anbiya la yuwarrithu dinaron wala dirhaman. Dan para nabi tidak mewarisi atau tidak mewariskan, ya, tidak meninggalkan dinaron wala dirhaman. Dia tidak meninggalkan berupa harta, berupa dinar atau dinar. Walakin warathul ilma. Faman akhadahu bihadzi wafir. Ya. Tapi al-anbiya atau para nabi mewariskan atau meninggalkan, ya, al-ilm, yakni ilmu atau pengetahuan. Faman akhadahu, barang siapa yang mengambilnya, maka akhadahu bihadzi wafir, maka dia sudah mengambil banyak kebaikan dari para nabi atau dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Trans-Hijrah yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman,
dalam surah Al-An'am, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faman yuridillahu ayyahdiyah yashrah sadrahu lil Islam. Wa man yurid ayyudillah yaj'al sadrahu dayyqa ka'annama faman yuridillahu ayyahdiyah yashrah sadrahu lil Islam. Wa man yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayyqa ka'annama yas'adu fis sama' kadzalika yaj'alullahu rijsa 'alal ladzina la yu'minun. Di dalam ayat ini yang artinya faman yuridillah, barang siapa yang diinginkan, faman yuridillahu ayyahdiyah, barang siapa yang Allah ingini dari hambanya, ayah dia, yakni diberi petunjuk, yashrah sadrahu lil Islam, maka Allah akan memberikan pemahaman atau kemudahan di dalam memahami Islam, ya, memahami agamanya. Wa may yurid ayyudillah yaj'al sadrahu dayyqa. Tapi ketika Allah menginginkan seorang hamba sesat, yaj'al sadrahu dayyqa, maka Allah akan menyempitkan dadanya, atau akan menyempitkan hatinya, atau dia tidak diberikan pemahaman mengenai Islam. Ka'annama yas'adu fis sama', seakan-akan dia mendaki langit. Kadzalika yaj'alullahu rijsa 'alal ladzina la yu'minun. Begitulah Allah mengadab orang-orang yang tidak beriman kepadanya. Nah, jadi kita sebenarnya perlu sangat atau harus atau wajib kita mensyukuri dengan kedatangannya kita di sini. Karena itu berarti Allah memberikan petunjuk kepada kita untuk untuk datang di majelis ilmu ini, dan mudah-mudahan di dalam majelis ilmu ini Allah membukakan hatinya kita untuk lebih banyak memahami tentang agamanya kita. Di dalam hadis, may yuridillah yufaqihu fid din. May yuridillahu bihi khaira, jika Allah menginginkan sesuatu hamba atau seseorang kebaikan padanya, yufaqihu fid din, maka Allah akan memahamkan pemahaman yang baik tentang agamanya. Ya. Jadi sungguh betapa beruntungnya kita berada di majelis ilmu ini. Kemudian selanjutnya yang perlu juga kita syukuri bahwa Allah Subhanahu wa taala memilih kita di antara saudara-saudara kita yang ada mungkin di sekitar kita, atau memilih kita di antara sanak saudaranya kita, dari keluarganya kita. Itu berarti Allah menginginkan banyak keutamaan kepada kita. Karena ketika kita mendapatkan ilmu pada kesempatan-kesempatan di dalam majelis ilmu, kemudian kita menyebarkannya ilmu tersebut, maka itu nantinya akan menjadi pahala bagi kita juga. Berarti itu suatu keberuntungan karena Allah memilih kita duluan. Ya. Allah memilih kita duluan untuk lebih pertama, ya, lebih duluan untuk mempelajari agama ini atau dalam mendalami agama ini. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man dalla ala khair falahu mithlu ajru fa'iluh. Barang siapa yang menunjuki suatu kebaikan, falahu mithlu ajru fa'iluh, maka baginya, barang siapa yang menunjuki kepada suatu kebaikan, maka baginya seperti suatu kebaikan, maka
man dalla ala khair falahu mithlu ajru fa'iluh. Barang siapa yang menunjuki kepada suatu kebaikan, kemudian yang ditunjuki tersebut menjalankannya, maka dia juga ikut mendapatkan pahala. Kemudian di dalam Al-Quran, dalam surah At-Taubah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma kana al-mu'minun liyanfiru kaffah. Falaula nafaru min kulli firqatin minhum ta'ifah liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Jadi dalam ayat ini yang artinya wa ma kana al-mu'minun liyanfiru kaffah. Tidaklah semua umat Islam atau orang-orang beriman itu liyanfiru kaffah, pergi berjihad atau pergi di medan perang untuk berjihad, ya. Jadi Allah tidak menganjurkan untuk semuanya ikut di dalam berperang. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah. Falaula nafaru min kulli firqah. Tidaklah atau hendaklah, falaula nafaru min kulli firqah, hendaklah satu di antara kalian atau sebagian di antara kalian. Falaula nafaru min kulli firqah, hendaklah sebagian di antara kaum atau di antara kelompok ta'ifah liyatafaqahu fid din, yakni datang untuk memperdalam ilmu agamanya. Liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim, untuk memberi peringatan, ya, untuk menyampaikan peringatan kepada kaumnya atau kepada saudara-saudaranya atau kepada kelompoknya. Liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim, ketika dia kembali setelah dia menuntut ilmu atau setelah dia mendapatkan ilmu. Liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun, agar para kaumnya kembali berhati-hati atau kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebagaimana tadi di dalam judul, yakni apa tadi Ustaz? Mempelajari keutamaan mempelajari Al-Qur'an, ya. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Ya. Jadi salah satu ilmu yang utama, ya, di antara ilmu yang lain, yakni yang paling utama adalah khairukum man ta'allama al-Qur'an, yaitu orang yang mempelajari Al-Qur'an wa 'allamah, yakni orang yang mempelajari Al-Qur'an dan juga mengajarkannya. Jadi ketika nantinya kita mempelajari Al-Quran, kemudian nantinya kita mengajarkannya, maka walaupun itu baru kita mempelajari alif, ba, kemudian kita mengajarkannya ke saudaranya kita atau ke temannya kita, alif, ba, bagaimana penyebutan alif, bagaimana penyebutan ba, bagaimana tempat keluarnya huruf ini, maka kita sudah menjadi termasuk orang khairukum man ta'allama al-Qur'an. Kemudian setelah kita mempelajari, kita berusaha untuk membacanya pelan-pelan, walaupun itu masih terbata-bata. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan pahala walaupun kita masih dalam keadaan terbata-bata. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Walladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa mahirun bih ma'as safaratil kiramil bararah, walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'atu bih wa huwa 'alaihi syaq falahu ajran." Orang yang membaca Al-Qur'an, walaupun dia orang yang membaca Al-Quran, tapi dia bisa membaca dengan bacaan yang baik sesuai dengan bagaimana diturunkannya itu Al-Quran, maka ma'as safaratil kiramil bararah, maka derajatnya dia seperti orang-orang seperti para malaikat yang senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Tetapi walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'tau bih, dan orang yang membaca Al-Qur'an tapi dia masih terbata-bata, bahkan dia masih berat dalam membacanya, Allah masih tetap memberikan ganjaran dari apa yang telah dia usahakan, yaitu falahu ajron, yakni Allah Subhanahu wa taala masih tetap memberi ganjaran, yakni pahala dengan 2 pahala. Kemudian Al-Quran ini setelah misalnya kita mempelajarinya, kemudian kita berusaha untuk membacanya, walaupun bacaan kita masih terbata-bata, maka insya Allah Allah masih tetap memberikan kita ganjaran. Tapi kita tidak boleh stop di situ. Kita harus berusaha bagaimana bisa membaca Al-Quran dengan bacaan yang baik sebagaimana diturunkannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebenarnya tidak cukup sampai di situ. Membumikan Al-Quran itu tidak cukup untuk mencetak para penghafal. Membumikan Al-Quran itu tidak cukup bunyikan murattal di setiap masjid-masjid, di setiap rumah, atau di setiap majelis-majelis ta'lim itu diajarkan Al-Quran, di setiap masjid-masjid itu diajarkan Al-Quran. Maksudnya di sini diajarkan untuk membacanya. Jadi membumikan Al-Quran itu tidak cukup di situ. Tidak cukup. Ada yang lebih utama, atau ada yang lebih yang menjadi tujuan utama diturunkannya Al-Quran, yakni sebagaimana dalam surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dzalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin. Jadi dzalikal kitab ini atau Al-Qur'an ini, la raiba fihi hudal lil muttaqin. Jadi kitab ini atau Al-Qur'an ini, kitab atau bacaan atau Al-Qur'an, la raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya, hudal lil muttaqin, yaitu petunjuk. Jadi Al-Quran ini yang diturunkannya itu sebenarnya menjadi tujuan utamanya, yakni menjadi petunjuk. Hudal lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dipertegas di dalam surah Al-Isra, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-solihat anna lahum ajran kabira. Inna hadzal Qur'an, sesungguhnya Al-Qur'an ini menunjuki, ya, lillati hiya aqwam, kepada jalan yang lurus. Wa yubashshirul mu'minin, dan memberi kabar gembira kepada orang-orang yang senantiasa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Alladzina ya'maluna wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna as-solihat, yang senantiasa melakukan amal soleh, ya, melakukan amal kebaikan. Annalahum ajran kabira, yaitu pahala yang sangat besar. Ya. Jadi Al-Quran adalah sebagai petunjuk bagi manusia untuk mengarungi kehidupan di muka bumi ini, ya, di dunia ini, agar nantinya kita bisa selamat di dunia maupun nantinya terlebih lagi di akhirat kelak. Ya. Kemudian di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, ya, qad taraktu fikum amrayn lan tadillu ma in tamassaktum bihima kitabullah wa sunnati rasul. Qad taraktu fikum amrayn, telah aku tinggalkan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qad taraktu fikum amrayn, telah aku tinggalkan pada kalian wahai umatku, amrayn, 2 perkara. Lan tadillu, sekali-kali tidak. Ya, lan kalimat lan, sekali-kali tidak. Lan tadillu, sekali-kali tidak, kalian tidak akan pernah tersesat.
lan tadillu ma in tamassaktum bihim, yaitu ketika kalian berpegang teguh pada Al-Qur'an. Ma in tamassaktum bihima, berpegang teguh pada dua hal ini, yakni Al-Qur'an wa sunnati atau wa sunnati Rasulillah. Jadi ketika kita mengarungi kehidupan di dunia ini, ketika kita senantiasa menjadikan Al-Qur'an itu sebagai pedoman kita, sebagai penuntun kita, dan juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka insya Allah kita tidak akan pernah tersesat. Kita tidak akan pernah keluar dari jalur yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan lurus dan kita akan selamat di dunia maupun nantinya di akhirat kelak. Ya. Olehnya itu, setiap apa yang kita lakukan, setiap apa yang kita putuskan, ya seharusnya kita selalu merujuk atau kembali kepada Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita diberi keistiqomahan, diberi kekuatan untuk senantiasa berada di dalam koridor sesuai dengan apa yang ada di dalam Al-Qur'an, sesuai dengan apa yang ditunjuki oleh Al-Qur'an dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga nantinya dengan Al-Qur'an nantinya kita akan selamat di dunia maupun nantinya di akhirat kelak insyaallah. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua. Lebih kurangnya mohon dimaafkan jika terdapat kesalahan, itu mungkin dari kami selaku hamba yang dhaif, ya, al-insan mahallul khata' wan nisyan. Jika ada kebenaran, insyaallah semua dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.